Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Dalam 8.5 Up Radio, The Leading Station. Amin ya, kembali lagi nih di hari Jumat seperti biasa. Ada Up Awareness mulai dari jam 10 hingga jam 11. Dan yang pasti kita akan tergabung, dan yang pasti kita juga akan mencari ilmu nih, sama-sama belajar dari Pak Nakoy yang sudah terhubung lewat Instagram di @upradiosmg. Ada mungkin kalau misalkan sekarang ini bisa juga langsung bertanya, langsung ikutan komen juga bisa. Dan yang pasti Anda juga bisa langsung gabung lewat WhatsApp di 087833 300 400. Kita sapa dulu Pak Nakoy. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah selalu sehat walafiat. Alhamdulillah sehat juga pastinya Pak. Pak, hari ini kita membahas lagi manusia di atas rata-rata. Ini kalau misalkan kita rekap selama 1 tahun terakhir ini, pasti Pak Nakoy selalu akan membahas harus menjadi manusia di atas rata-rata, seperti itu. Tapi mungkin ada orang yang lupa atau mungkin belum paham juga, ini sebetulnya manusia di atas rata-rata seperti apa, dan harusnya bagaimana sih orang-orang di atas rata-rata ini. Nanti kita akan membahas selama 1 jam ini ya Pak ya. Tapi yang pasti kita akan mendengarkan dulu ya insert bagaimana tema kita hari ini, yaitu manusia di atas rata-rata. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Menjadi manusia di atas rata-rata. Salam kesadaran Indonesia. Dalam buku saya Seven Awareness Up Mania, saya membagi manusia menjadi 3 pilihan. Pertama adalah manusia di bawah rata-rata, kedua adalah manusia rata-rata, dan yang ketiga adalah manusia di atas rata-rata. Manusia di bawah rata-rata tentu saja dia memiliki etos kerja yang di bawah rata-rata, semangat, visi, gairah, kemudian tindakan-tindakan di bawah rata-rata. Sementara manusia rata-rata kebanyakan adalah manusia yang seringkali up dan seringkali juga down. Kadang semangat, kadang juga tidak semangat. Kadang fokus, kadang juga tidak sama sekali fokus. Kadang lelah, kadang juga optimis. Dia selalu di antara 2 pilihan tadi, semangat dan sebaliknya. Sementara manusia di atas rata-rata adalah manusia yang selalu memaksa dirinya, mengkondisikan dirinya untuk menjadi pribadi yang bukan hanya good, namun menjadi pribadi yang great. Untuk menjadi manusia di atas rata-rata, salah satu hambatan yang harus kita dobrak adalah belief system kita. Sebuah keyakinan yang sudah begitu lama membelenggu kita, sebuah keyakinan yang membuat kita merasa bahwa memang kita susah berubah, kita nggak mungkin berubah, sulit dan sebagainya. Apa sih sebenarnya belief system itu? Apanya? Belief system adalah sebuah keyakinan yang mendarah daging, seperti misalkan saya nggak mungkin bisa jadi pengusaha, saya nggak mungkin jadi orang hebat, saya nggak mungkin bisa kuliah, saya nggak mungkin bisa bayar utang dan sebagainya. Ada satu keyakinan yang mendarah daging dalam pikiran kita yang membuat kita akhirnya nggak punya kemampuan untuk mendobrak keterbatasan itu semua. Dan yang membedakan manusia di atas rata-rata dengan manusia di bawah rata-rata adalah kekuatan untuk mendobrak belief system tadi. Saya melihat dan saya belajar, saya membaca mereka orang-orang sukses Upmania adalah mereka yang berhasil merubah belief system lama dia menjadi belief system baru, menjadi sebuah keyakinan-keyakinan baru yang positif. Yang tadinya mengatakan sulit menjadi mudah, yang tadinya mengatakan mustahil menjadi mungkin insya Allah. Yang tadi mengatakan kayaknya mentok, dia akan berkata selalu ada jalan keluar. Hal-hal yang sederhana ini ternyata berdampak kepada sikap kita, berdampak kepada tindakan kita Upmania. Oleh karena itulah maka hati-hati dengan apa yang kita yakini dalam belief system kita. Jangan-jangan tidak ada satu orang pun yang menghambat Anda untuk sukses. Jangan-jangan tidak ada satu orang pun yang mengunci Anda untuk gagal. Jangan-jangan tidak ada satu orang pun yang mau menekan Anda untuk menjadi yang
di bawah rata-rata. Namun, pikiran kita sendirilah yang membelenggu kita, yang membuat kita akhirnya menjadi pribadi yang rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Saya, Nanang Qasim Yusuf, penutur kesadaran Indonesia. Baik, itu tadi Armenia, penjelasan sedikit ya melalui insight tadi, kita sedikit paham mungkin tentang tema kita hari ini, manusia di atas rata-rata. Pak Nakoy, ini sudah ada di bukunya Pak Nakoy pastinya tema ini. Iya. Kalau boleh tahu awalnya Pak Nakoy punya, oke deh, ambil manusia di atas rata-rata ini terinspirasi dari mana sih Pak? Ya, dua buku saya awal, judulnya Seven Awareness dan The Art of Seven Awareness, ini ada kalimat menjadi manusia di atas rata-rata, dua-duanya. Tahun 2007, tahun 2008 ya. Dan sekarang sudah 10 buku baru yang memang menguatkan dua buku utama. Jadi di dalam pelatihan Seven Awareness itu ada trilogi untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Yang pertama, manusia di atas rata-rata itu harus menemukan yang namanya 1 minute awareness. Baik. Jadi 1 minute dulu, kemudian mereka memiliki 7 kesadaran utama yang dibuat dalam buku ini, dan yang terakhir dia harus memiliki kekuatan istiqomah selama 21 hari. Nah, kalau proses itu dia ikuti tahapan-tahapannya, itu yang disebut di atas rata-rata ya. Waduh, baik. Tadi yang disebutkan di awal ada mendobrak belief system, itu diambil di Seven Awareness tentang awareness of thinking. Karena ada orang yang memang dia terkerangkeng oleh pikiran, ada orang bisa keluar dari kerangkeng pikiran gitu. Jadi misalnya ini pikiran memberikan kerangkeng bahwa lagi COVID, bisnis sulit ya kan, lagi penghasilan turun, lagi COVID ya, rezeki tertutup. Nah, itu kita dikerangkeng oleh pikiran kita. Nah, manusia di atas rata dia bisa keluar dari kerangkeng pikiran yang kemudian suasana COVID-19 ini malah rezeki dia unlimited. Yang tadinya kalau jualannya adalah level Semarang, sekarang sudah level internasional. Baik. Sehingga dia punya potensi rezeki itu yang unlimited. Gitu. Nah, ini contoh belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Tapi satu hal, bahwa untuk menjadi manusia di atas rata-rata, kita harus siap ya mengalami yang namanya sesuatu keadaan, suatu kehidupan yang dari nyaman menjadi tidak nyaman. Nah, inilah yang menjadi apa namanya pola dan formula orang-orang sukses. Sepertinya COVID-19 ini memang ya memaksa semua orang untuk keluar dari zona nyamannya dan kemudian keluar menuju ke zona yang tidak nyaman. Baik itu entrepreneur, baik itu profesional, baik itu pegawai, baik itu pemerintah, pejabat, artis, ya, semuanya. Ya, kita membaca bahwa ada aktor Avenger yang kemudian dia bahkan memiliki hutang yang begitu banyak ketika beberapa filmnya ditunda dan ditunda. Beberapa bioskop misalnya juga sama ya, yang kemudian sumber penghasilan di India salah satunya adalah film. Ketika kemudian dihentikan, ya penghasilan juga berdampak. Ini contoh. Ya, jadi kita dipaksa untuk tidak nyaman sehingga suasana seperti ini jangan-jangan memang ada cara-cara Allah yang sedang memaksa kita, mendesain kita untuk kembali menjadi manusia terbaik, yaitu di atas rata-rata. Dengan cara momentum, karena kalau nggak dipaksa berubah, manusia tuh kadang-kadang sulit berubah gitu, Mbak. Kalau berubahnya dari dalam itu tidak semua orang memiliki. Kebanyakan orang berubah ketika mengalami yang namanya the power of kepepet gitu ya. Iya, betul. Jadi ketika dia kepepet, ketika dia tertekan, ketika dia terdesak, ketika dia dihina, ketika dia diremehkan, ketika dianggap nggak ada, ketika dianggap nggak mampu, ketika dianggap kecil, dia mulai bangkit jiwa manusianya gitu, bahwa I am transhuman gitu, I am manusia di atas rata-rata begitu. Nah, baik. Ya. Jadi ini menarik banget Pak. Situasi COVID sekarang ini bukan hanya membuat masyarakat mungkin harus merasa terpuruk aja, tapi kembalikan nih ya
benar-benar manusia di atas rata-rata yang sebenarnya seperti itu. Tapi nggak semuanya nih Pak bisa melakukan hal itu. Terkadang ada juga orang yang terhalang, terhambat, atau mungkin nggak mau nih Pak. Padahal ini situasi sudah kepepet seperti sekarang ini. Mau nggak mau kita harus menjadi manusia di atas rata-rata. Kalau boleh tahu nih Pak, alasannya itu apa aja sih Pak? Atau mungkin penghambat itu apa aja sih Pak? Orang-orang sulit untuk menjadi seseorang yang bisa di atas rata-rata Pak. Ya, di dalam buku saya, Seven Wonders, di buku tebal ini, saya menulis ada 4 penghambat apa orang itu sulit menjadi manusia di atas rata-rata. Nah, hambat yang pertama adalah rasa nyaman yang terlalu tinggi. Wah, Jadi, ini ya baik. nyamannya sudah kelebihan, nyaman sih boleh, ya, tapi terlalu ada orang Mbak yang dia karena nyaman dengan kemiskinan akhirnya nggak berubah gitu. Jadi miskin, bapaknya miskin, dianya miskin, miskin juga ya udah karena dia memang bukan hanya dia kok yang miskin, semua juga miskin. Jadi sana COVID ini malah dijadikan sebagai alasan dia untuk malas gitu. Baik. Ya ada teman-teman saya yang pulang kampung ya ada yang kerja di Jakarta pulang sekarang. Tapi di rumah itu tidak malah inovasi, malah dia nganggur. Padahal kalau dia bisa kerja, dia bisa dagang, dia bisa ngenek, dia bisa jadi kuli bangunan. Ada catatan yang harus dia dobrak adalah ego tadi. Ya, ada ego harus dia bongkar, ada ego harus dia buang, ada topeng-topeng harus dia buang bahwa sekarang ini apapun pekerjaannya yang penting halal siap saya kerjakan. Tidak semua orang di situ. Akhirnya ketika di PHK di Jakarta, di kampung, menganggur, ada anak, ada istri, ada keluarga, akhirnya berat karena hidup ini memang mahal ya. Anda diam, Anda menganggur, Anda bekerja, kita harus bayar mahal hidup ini. Jadi ya diem juga mahal, ya bekerja juga mahal. Karena itu buat teman-teman yang sedang mengalami keadaan yang sangat tidak terbayangkan seperti di PHK, seperti sedang mengalami keadaan yang nggak nyaman, inilah kesempatan kita untuk buktikan kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, pada mereka bahwa aku atau saya adalah betul-betul layak dimuliakan, layak dicintai, dianggap orang nomor 1 di keluarga itu, karena dalam keadaan terpuruk pun bisa mengubah kesulitan menjadi kabar baik. Dan ini yang kemudian disebut sebagai 1-minute awareness ya. Awareness, iya. Berubah itu memang harus ada awareness-nya dulu. Kalau dia nggak ada awareness, berubah itu pasti melelahkan. Ya, jadi contoh ya, saya waktu SD, kebetulan waktu SD itu kelas 1 sampai kelas 4 tuh rapotnya merah terus. Waduh, ya. Luar biasa. Dan ibu saya itu karena nggak bisa baca, dia cuma nanya ke saya, Nanang kalau merah tuh apa gitu kan. Ya saya nggak jawab juga karena malu kan. Tapi pada saat ibu saya nanya seperti itu, besoknya itu saya betul-betul rasanya kayak ditampar gitu. Saya mesti menjadi yang terbaik gitu. Di kelas 5 SD saya bisa menyalip teman-teman yang 3 besar gitu. Ketika ibu katakan, kok rapot kamu merah terus ya, merah itu artinya apa. Nah, perubahan yang saya lakukan untuk orang tua saya itu karena kesadaran saya bahwa saya mesti ya nggak boleh ditanya lagi oleh ibu saya. Nah, suasana ini harusnya di suasana COVID-19 ini harus kita miliki ya, ketika suami penghasilannya turun, ketika ya kemudian usaha juga ambruk. Inilah saatnya kita kemudian menjadi tim yang hebat untuk keluarga, apakah dia suami, istri, anak, ya, jadi keluarga yang hadir. Karena banyak keluarga itu ada orangnya tapi nggak hadir energinya, nggak hadir pikirannya, nggak hadir cintanya, sehingga kemudian walaupun di rumah mikirin di luar rumah, ya kan? Kadang-kadang di depan TV duduk sebelahan tapi masing-masing pikirannya dengan handphone masing-masing. Inilah saatnya kita menyatukan energi terkuat, terhebat untuk bangkit dengan family, keluarga. Saatnya yang terbaik. Begitu Pak, tapi ini ada cerita juga nih Pak dari saya Pak. Kebetulan saya punya tetangga, dia itu punya sebuah toko parfum, toko macam-macam gitu lah Pak, perlengkapan sholat, ibadah dan lain sebagainya. Nah, di masa
pandemi ini omset dia itu menurun, padahal dia punya karyawan juga tuh Pak. Terus ketika dia mengarah ke online, bahkan bisa naik 100% omsetnya dia. Jadi kayak dia tuh bercerita sambil, waduh ini berkah banget malah COVID ini, menurut dia seperti itu. Ini berarti dia ini termasuk orang di atas rata-rata juga kah Pak? Atau kayak gimana tuh? Ya, ya, ya. Dia Hmm, berarti dia sudah menemukan one minute awareness. oke. Ya, one minute awareness kan di atas rata-rata dia menemukan one minute awareness, dia memiliki 7 kesadaran Mm-mm, dan dia memiliki latihan-latihan dalam 21 hari ini. Kalau mm-mm, dalam teorinya ya, tapi satu hal yang tadi Mbak contohkan itu memang dia sudah menemukan one minute awareness bahwa tekanan mm-mm, ya justru membuat dia mendapatkan rezeki yang berlimpah gitu. mm. Nah itu banyak ya. Ada saya juga punya temen yang kemudian sejak awal dia bertekad nggak ingin mem-PHK karyawannya. Dan Oke. ada aja rezeki yang Allah kasih itu sampai dia Mm-mm. nge-PHK karyawannya lebih dari 100 orang. Tapi Waduh. ada teman saya yang lain yang baru COVID 1 bulan sudah berpikir bagaimana PHK nih, kesempatan Oke. nih, Nah, mm. Dan kejadian benar, kesempatan, Pak. kesempatan untuk PHK karyawan nih yang dia Oke. mumpung alasannya ada COVID. Akhirnya Mm. rezekinya tuh terkunci, ya Mm. betul-betul kliennya batalin, proyek-proyek batal dan sebagainya karena dia kehilangan sisi spiritualitas dia bahwa ingin memuliakan karyawan, ingin membahagiakan keluarga karyawannya, ingin Mm. menjadi orang yang bermanfaat. Nah, ketika dia memvalidkan diri dia di hadapan Tuhan bahwa dia ingin membantu keluarga pegawainya, Mm. disitulah kemudian rezeki pegawainya itu disalurkan melalui perusahaan dia gitu. Dan Oke. akhirnya besar gitu, akhirnya nggak tutup. Mm. Jadi ada yang memang salah mindset terhadap bisnis ini karena takutan nggak bisa menghadapi situasi berat ini, efeknya adalah pegawai. Tapi Mm-mm. beberapa teman saya justru dari awal sudah luruskan mindset bahwa inilah saatnya harta dia, kehidupan dia mau memuliakan orang lain yang sedang terpuruk. Malah dilipatkan rezekinya gitu. Oke, ini termasuk mindset juga berarti ya Pak, yang apa ya ikut berpengaruh seperti itu. Bukan hanya mungkin pemikiran untuk menjadi manusia di atas rata-rata dengan keluar dari zona nyaman, tapi juga ini mindset kita ini juga akan ikut mendorong juga pastinya keberkahan-keberkahan itu juga akan muncul nantinya kah Pak? Betul, betul, betul. Hmm, Betul, saya percaya bahwa hidup ini nggak sebatas apa namanya, ya yang disebut dengan apa yang kita berikan dan kita dapatkan. Hidup ini kadang-kadang ada hmm, banyak kesempatan rezeki yang di luar dugaan kita. Nah, inilah hmm. kesempatan yang kita harus dapatin kalau dalam bahasa agama namanya ya min khairil tasib ya, artinya rezeki yang tidak pernah terduga. Oke. Nah, rezeki-rezeki yang tidak pernah terduga ini di suasana COVID banyak. Waktu Hmm, belum COVID, rezeki kita tuh terduga. Sudah jelas hmm, ya. Jelas. Gaji. betul. Hmm, Tapi di luar COVID, rezeki kita tuh nggak terduga. Ya, hmm, tahu-tahu teman yang sudah lama nggak ketemu karena corona, ketemu nelpon. Dia kan hmm, di kampung nawarin bisnis, hmm, kerjasama. Terjadi. Karena teman-teman yang selama ini nyaman kemudian dipaksa untuk nggak nyaman gitu. hmm, Akhirnya ya ketemu dengan teman SD, ketemu dengan teman kuliah, ketemu dengan teman-teman yang selama ini nggak pernah berjumpa. Karena COVID ini akhirnya orang kemudian mencoba dengan cara-cara baru yang hmm, termasuk teman baru, hmm. termasuk sahabat baru gitu. Jadi dia akhirnya rezekinya makin luas ya, karena dia dipaksa untuk betul-betul berubah gitu. Baik, kalau itu tadi rasa nyaman yang berlebihan itu yang pertama. Pak, kalau boleh tahu yang kedua apa sih Pak untuk bisa kita ini sebagai manusia ini tahu penghambat kita yang membuat kita kesulitan menjadi manusia di atas rata-rata? Ya, yang kedua adalah kalau di buku Seven Wonders, yang kedua adalah ya ketakutan yang tinggi ya. Oke. Jadi dalam pikiran dia, dalam hati dia, 99% isinya adalah fear. Oh, Takut takut. gagal, takut Mm, miskin, takut gak dicintai, takut mm, gak disayangi, takut gak dihargai, takut mm, disepelekan, takut nggak disayang, takut nggak pantas. Ada mm, ratusan
ketakutan-ketakutan yang menumpuk ke dalam pikiran dia, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Dan ini kemudian menjadi gunung es yang tadinya mindset menjadi a belief system, menjadi sebuah keyakinan yang mendarah daging, dan akhirnya pun dia mengatakan, emang iya sih, emang saya miskin, emang iya sih, saya susah, emang iya sih, kalau kamu kan S1, kalau saya hanya lulusan SMP, saya mungkin sukses kayak kamu, saya kan perempuan bukan laki-laki, ya. Banyak ketakutan-ketakutan, ya nanti kalau saya ini gimana ya, pokoknya kalau mulai usaha nanti gimana ya, cicil kebunnya, tumpukan ketakutan menumpuk begitu banyak sampai akhirnya dia jadi orang yang serba takut, bahkan takut dengan dirinya sendiri. Ini bermasalah ya Pak berarti ya. Tapi kan itu sebetulnya wajar Pak. Kalau misalkan dibilang orang kan takut, ada was-wasnya kan pasti manusiawi Pak. Ya kan, tapi apakah ini memang juga harus didobrak juga, Pak? Ya, ketakutan di sini adalah yang dibahas ketakutan yang tinggi. Kalau takut biasa kan jadi waspada ya. Ini akhirnya kayak orang misalnya ketakutan yang tinggi karena sudah biasa nonton film horor, uka-uka yang tadinya lewat kamar mandi rumah masih berani karena ketakutan. Ada banyak aneh-aneh itu, ketakutan yang berlebihan. Ya dia mudah menafsirkan hidup ini memang isinya adalah takut kayak gitu. Nah, ini kemudian harus kita lawan, kita dobrak ya bersama-sama, karena kalau mau maju bukan ketakutan yang diperbesar, tapi adalah keberanian yang Anda harus perbesar, perkuat dan dirawat berbagai cara. Baik, jadi ini keberanian memang harus dimunculkan nih, terutama di masa pandemi ini. Semua orang yang mungkin merasa takut untuk melakukan investasi mungkin, atau mungkin usaha, ini mungkin harus didobrak perasaannya, mungkin mindsetnya juga harus dirubah. Dan yang pasti mulai untuk melakukan yang namanya ini, belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Pak, kalau boleh tahu nih, setelah tadi rasa nyaman yang berlebihan, ketakutan juga yang tinggi, yang ketiga apa nih Pak, kalau boleh tahu? Nah, yang menghambat kita menjadi manusia di atas rata-rata adalah yang disebut dengan fokus kepada kesuksesan masa lalu. Ya. Dibahas jadi, terus nih kayaknya kesuksesan masa lalu. Ya, misalnya contoh ya, teman saya itu manajer bank, kemudian dia di PHK ya. Nah, pada saat dia di rumah 3 bulan mungkin dia nggak belajar oleh keluarga karena corona masih belum paham ya. Kemudian sampai hari ini dia belum pernah bergerak, dia masih menggunakan uang tabungan dia dan sudah habis dan sudah mulai minjem. Ketika ditanya oleh saudaranya, kenapa lu nggak ngapain kayak ngojek atau apa, dia bilang gengsi dong, kan saya manajer bank gitu. Nah, lupa bahwa anaknya butuh makan, anaknya butuh kehidupan. Ya, manajer bank itu adalah masa lalu. Tapi saat ini, COVID ini, ya dia bukan lagi manajer bank. Dia adalah seorang suami yang punya istri, punya anak yang hari ini nggak punya penghasilan. Nah, ketika dia fokus kepada kesuksesan masa lalu, untuk berubah, untuk sadar, itu ternyata nggak mudah. Ya, bahkan ya, sampai saya juga berkomunikasi, dia masih, kalau cerita itu adalah dulu tahun 2019, 18, tiap minggu keluar kota, menginap di hotel-hotel mewah dan bla 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 sebagainya. Sehingga akhirnya dia nggak bisa menerima, ya, kalau istilahnya di buku saya One Minute Awareness, itu yang saya sebut sebagai sutenik. Sutenik itu syukuri, terima, nikmati gitu. Jadi dia nggak bisa mensyukuri, dia nggak bisa menerima, dia nggak bisa menikmati momentum di mana dia bersama anaknya, istrinya, dan dia bangkit. Tapi teman saya yang lain yang di-PHK oleh perusahaan itu, dia sekarang jual. Kita sudah bisa join lagi sama Pak Nakoy. Pak, mohon maaf ya Pak, untuk kendala seperti biasa, sinyal ini selalu menjadi
problem ketika live Instagram seperti ini. Tapi yang pasti sebelum kita tadi bermasalah dengan sinyal, tadi yang ketiga adalah fokus dengan kesuksesan masa lalu. Pak Nakoy sempat cerita tentang seorang temannya, tapi kelanjutannya kayak gimana ini belum selesai itu tadi Pak ceritanya Pak. Ya, Silahkan mungkin. teman yang dia manajer di sebuah bank di PHK, dia pulang kampung, dan ketika dia ngobrol dengan teman-temannya, kerabatnya, saudaranya selalu mengatakan, ya dia dulunya manajer bank di Jakarta, sebulan, 2 bulan, sampai bulan-bulan, sampai terakhir di Oktober juga belum bekerja. Dan itu menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha, ya. Dan ketika ngobrol dengan teman-temannya, dia mengatakan bahwa saya ini adalah seorang manajer bank. Dan itu sudah lewat, itu sudah lampau ya. Dan ada banyak orang yang kemudian fokus kepada kesuksesan masa lalu. Yang sudah lewat, tapi diulang-ulang terus. Kalau sekali-kali oke, tapi kalau kemudian berkali-kali, terus menerus. wah dia akhirnya nggak siap berubah, nggak siap ya, nggak siap menemukan istilah saya di dalam buku One Minute Warriors tadi disebut sebagai sutenik, ya, syukuri, dan nikmati. Jadi akhirnya dia nggak mensyukuri, dia nggak menemukan syukur apapun di kampung itu kan, dia malah malu, malah bingung, marah juga, ya, bahkan lama-lama stres juga, ya. Syukurnya nggak ada, menerima pun nggak, dia nggak terima terhadap COVID ini, dia betul-betul nggak terima, ya, nggak terima dengan keadaan ini yang di luar dugaan dia sebagai lulusan S2 di kampus bisnis misalnya, tapi kemudian di PHK. Akhirnya ya nggak bisa menikmati keindahan hidup bersama anak-anaknya di kampung. Padahal inilah kesempatan dia yang sudah puluhan tahun di Jakarta, yang pulangnya hanya lebaran aja, dan juga lebaran hanya 1 malam, dan sudah pulang. Inilah kesempatan terbaik kita diminta untuk bercermin bahwa keluarga adalah nomor 1 gitu, ya. Tapi ketika dia tidak menemukan One Minute Warriors, ya tetap aja dia justru malah mudah marah, kesal, dan dia merasa tidak ada harganya, dia kehilangan harga diri di kampung itu. Dia akhirnya mudah frustasi, bahkan sudah mulai pelan-pelan give up, ya, bahwa hidup ini betul-betul berat gitu. Padahal mau berjuang lagi, bangkit lagi, dia mesti lakukan sesuatu yang biasa. Teman saya lain, dia di PHK, dia syukuri, terima, nikmati, dia akhirnya jaga es kelapa itu depan rumah dia, dan dia bersyukur karena dapat uang, plus bisa mantau anak-anak sekolah. Gitu. Itu kan dahsyat gitu. Uang besar, tapi menemani anak-anak sekolah di rumah, itu nggak bisa terbayar, nggak bisa digantikan dengan uang apapun, kata dia. Nah, itu contoh di syukur itu. Baik, jadi ini memang tanpa kita sadari sesuatu hal, atau mungkin bisa dibilang memang ada musibah, tapi di situ pasti ada hikmahnya juga, seperti itu. Keluarga bisa rukun atau mungkin bersatu, biasanya ke kantor mulu, ini ketemu anaknya setiap hari, seperti itu. Pak, tapi ini karena ternyata waktu juga tinggal 5 menit nih Pak, tapi masih ada satu tema lagi nih Pak. Ini satunya lagi tuh apa sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, yang terakhir adalah di dalam Seven Wonders, yang terakhir yang membuat orang sulit menjadi manusia di atas rata-rata adalah, ya, disebutkan adalah merasa diri kurang layak atau minder. Nah, ini banyak orang yang sebenarnya di mata temannya, di mata keluarganya, di mata orang tua, di mata gurunya, dia ini potensi, dia itu layak, dia itu, tapi dia merasa bahwa nggak bisa deh, ya, karena ada banyak momen-momen buruk yang dia simpan di hati, dan akhirnya dia nggak bisa buang momen tersebut pada saat dia kecil, SD, ya, akhirnya membuatnya kurang percaya diri. Apalagi kenyataan COVID ini memberikan data kepada pikiran dia, memang hidup lagi susah, gitu. Ya, membuat banyak orang standby menjadi manusia rata-rata, bahkan di pelosok menjadi manusia di bawah rata-rata. Karena itu saya ajak teman-teman boleh bergabung dengan Nako Center, karena setiap Kamis saya membuka fasilitas untuk umum belajar bersama
bagaimana mengikuti 21 Days to be Transhuman, ya, 21 hari untuk insya Allah di atas rata-rata, ya. Baik. Begitu, Mbak. Baik Pak Nakoy, dan yang pasti terima kasih Pak untuk pembelajarannya, ilmunya hari ini. Seperti biasanya kalau misalkan ada Pak Nakoy ini kayaknya banyak sekali quote-quote yang harus kita catat seperti itu. Karena memang ini menginspirasi sekali, dan yang pasti kalau misalkan Anda yang hari ini belum bergabung, ini tenang aja karena setiap hari Jumat jam 10 sampai dengan jam 11 kita akan selalu ada up awareness. Dan jangan sampai lupa juga untuk ikutan menjadi Nakoy Center ya Pak ya, tergabung di Nakoy Center setiap Kamis ya Pak ya. Ya, dan bisa juga yang punya Telegram, cari aja Nakoy Center biar bisa dapat informasi apapun di situ. Telegram. Oke, baik. Cek langsung ya. Lewat Telegram bisa di Nakoy Center. Dan yang pasti terima kasih untuk Pak Nakoy informasinya, ilmunya hari ini. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Nakoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Amin ya, itu tadi ya perbincangan kita, dan yang pasti ilmunya yang bermanfaat sekali dari Pak Nakoy. Jadi kalau misalkan Anda yang ingin ikutan bergabung dengan Pak Nakoy di Nakoy Center bisa langsung join seperti itu. Novi pamit pastinya. Assalamualaikum. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM Up Radio, The Mini Station.